Shalom semuanya. Ya. God pleasing sacrifice adalah merupakan kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang masuk dan tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau kita hidup di dalam suatu kerajaan yang tak tergoncangkan, kehidupan kita, keseharian kita haruslah menyenangkan pada Raja kita. Amin. Salah satu kehidupan yang menyenangkan bagi Raja kita adalah suatu persembahan atau korban yang kita berikan kepada Tuhan Allah kita, yaitu Raja kita. Kenapa Raja harus menerima sebuah korban? Kenapa Raja harus tetap menerima sebuah pemberian? Bukankah Raja itu memiliki segalanya? Bukankah Raja itu sudah memiliki semuanya? Kenapa kepada kita semua tetap harus memberikan suatu pengorbanan? Bahkan bukan hanya sekedar pemberian, tapi suatu pengorbanan. Not just a gift, but a sacrifice. Bukan hanya sebuah pemberian, tetapi suatu pengorbanan. Bukan pengorbanan yang biasa. Bukan pemberian yang biasa, tapi suatu pengorbanan yang menyenangkan hatinya dia. Bukan hanya sekedar berkorban, bukan hanya sekedar memberi, tetapi harus yang menyenangkan Raja itu. God pleasing sacrifice. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan itu merupakan gaya hidup kehidupan di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Sejak dari awal Tuhan memulainya, menciptakan dunia ini, bumi ini, dengan dia mengorbankan apa yang dia miliki semuanya. Itu semua sudah diberikan. Kita harus tetap melihat lagi dari Kejadian. Saya mau bawa saudara lihat Kejadian 1. Dari ayat yang ke-26 hingga 31. Kejadian 1 ayat 26 hingga 21. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Dasar dari kehidupan kerajaan yang tak tergoncangkan sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah Bapa. Isinya kehidupannya sudah jelas. Bahwa manusia itu yang nanti akan menguasai semua yang dia ciptakan. Binatang-binatang semua itu dia menguasainya. Tetapi makanan manusia itu sudah ditentukan juga. Adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu sudah ditentukan. Ya. Manusia ketika diciptakan serupa dengan gambar Allah. Image-nya, karakternya, sifatnya, semuanya sama.
hatinya pun sama. Itu sudah ditentukan dari pertama kali Tuhan menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi akibat jatuh dalam dosa, image ini sudah dirusak oleh yang membuat dosa, yaitu iblis. Dirusak. Karakter ilahi sudah hilang. Yang ada adalah karakter manusia yang dikuasai oleh iblis. Dan lagi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka di dalam hatinya muncul benih baik dan jahat. Itu sama-sama tumbuh. Yang jahat juga tumbuh, yang baik juga tumbuh. Di dalam kehidupannya sama-sama tumbuh demikian. Sampai ketika manusia itu beranak. Adam dan Hawa memiliki anak. Ya. Di dalam Kejadian 4 kita melihatnya, Kejadian 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel. Kita mendengar ini ketika perempuan itu, Hawa, melahirkan Kain. Dia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Manusia diciptakan menerima otoritas kuasa dari Tuhan untuk menguasai binatang. Juga ketika manusia jatuh dalam dosa, pada saat itu Kain mukanya muram ketika melihat persembahan dia tidak diindahkan Tuhan. Ya, Tuhan langsung berkata, kalau kamu berbuat baik, kenapa mukamu mesti muram? Tidakkah mukamu akan berseri ketika kamu berbuat baik? Ya. Tapi kalau tidak, kamu tidak berbuat baik, maksudnya kalau kamu tidak berbuat baik, otomatis kamu berbuat jahat. Maka dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus apa? Menguasainya. Harus menguasai ini dikatakan berarti apa? Mengorbankan. Harus berani mengorbankan. Ketika ibunya mengandung dia dan melahirkan dia, dia berkata, aku telah menerima anak laki-laki dengan apa? Pertolongan Tuhan. Tetapi kehidupan anak laki-laki tersebut yang bernama Kain tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Kehidupan anak laki-laki itu yang bernama Kain tidak mendahulukan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia anggap enteng, aku hidup karena aku dapat dari orang tuaku hidup. Dia tidak tahu bahwa dia hidup itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga dia tidak memberikan yang the best, yang terbaik untuk Tuhan yang sudah menolong dia bisa lahir keluar. Dia tidak melakukan itu lagi. Padahal ibunya berkata, aku punya anak ini karena pertolongan Tuhan. Tapi anak ini hidupnya tidak mengembalikan apa yang dia terima itu karena Tuhan. Terbukti ketika dia memberikan persembahan setelah sekian waktu lamanya,
Dia mempersembahkan dari hasilnya apa? Seluruhnya. Sebagian. Dan lagi itu yang bukan dikuasai. Artinya ketika Tuhan berkata kamu menguasai binatang, dan binatang yang harus dikorbankan itu adalah milik Tuhan, itu harus dikuasai. Ya. Tapi bagi Kain waktu dia mempersembahkan itu, tidak ada kuasa. Tidak ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dia memberikan dengan segala asal saja, begitu saja. Saya sudah jelaskan ini kemarin hari Jumat. Tetapi Habil berbeda. Dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Coba kita buka dulu di dalam Ulangan yang kemarin saya sudah baca. Ulangan 4 ayat 23 sampai 24. Ya, Ulangan 4. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tuhan memberikan peringatan bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai kita lupa dengan janji Tuhan. Supaya kita apa? Berkuasa. Supaya kita tahu kita berasal dari mana. Ada ikatan perjanjian. Ya. Tuhan menyampaikan ini kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Supaya mereka tidak lupa akan perjanjian Tuhan. Ya. Dengan membuat patung yang menyerupai apapun. Mau menyerupai Tuhan, mau menyerupai dirinya sendiri. Atau menyerupai siapa saja. Itu dilarang oleh Tuhan, tidak dikehendaki dari Tuhan. Dan itu membuat apa? Cemburunya Tuhan. Kalau Tuhan cemburu, dia adalah api yang menghanguskan. Kain membuat patung? Tidak. Tapi dia membuat sesuatu di dalam hatinya dia yang membuat Tuhan cemburu. Tetapi yang cemburu ternyata dia. Dia cemburu, marah ketika melihat apa yang dikerjakan adiknya, apa yang dilakukan adiknya untuk Tuhan. Korban yang diberikan Habil kepada Tuhan itu diindahkan Tuhan. Tapi ketika yang dia punya tidak diindahkan Tuhan. Bagaimana dia bisa melihat? Pada saat itu mereka berdua tidak ada yang melihat mengorbankan apa saja. Yang melihat hanya Tuhan dan mereka berdua. Kok bisa Kain tahu Tuhan mengindahkan apa yang diberikan Habil? Kok dia bisa lihat punya dia tidak disentuh? Jadi saya katakan apa? Api yang menghanguskan. Dimakan, diindahkan. Itu bisa naik. Dan di hatinya dia melihat sendiri, dia tahu ada kecemburuan muncul di dalam hatinya dia. Kok adikku diterima? Kok aku enggak? Ketika manusia tidak benar-benar mempersembahkan, mengorbankan semuanya untuk Tuhan, yang muncul adalah desire-nya iblis. Walaupun tidak ada yang kasih tahu, oh punya Habil yang diterima Tuhan, punyamu enggak ada yang ngasih tahu kabar tersebut. Tapi iblis yang di dalamnya dia, Kain, memberitahukan, punya kamu enggak diterima, punya adikmu diterima. Makanya dari mana timbulnya? Iri hati, mukanya jadi muram. Dia tahu dari mana? Ada timbul di dalam hatinya ini. Siapa yang memberitahukannya? Iblis. Sesungguhnya ketika kita memberikan yang jelek kepada Tuhan, di dalam kita itu sudah dikasih tahu. Roh Kudus kasih tahu, iblis juga kasih tahu. Itu yang memberikan lebih baik, lebih bagus. Kamu enggak, karena dikasih tahu.
Membuat apa? Cemburu. Ketika Roh Kudus yang memberitahu, membuat dia akan apa? Bertobat, berubah. Tapi kalau iblis membuat apa? Timbul apa? Cemburu, marah. Yang seharusnya adalah milik Tuhan, cemburu itu tadi. Api yang menghanguskan, Allah yang mencemburu, Tuhan Allah yang cemburu. Tapi Kain yang malah cemburu. Dia mengambil justru porsinya Tuhan yang cemburu ini menjadi bagiannya dia. Dia dikuasai oleh kecemburuannya itu dari iblis. Membuat dia apa? Marah dan membunuh. Coba kita lihat di dalam Kejadian. Terus Kejadian 4 kembali lagi. 8. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya. Lalu ia membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku babysitternya dia, penjaga adikku, emangnya aku tahu, gitu kan? Tapi firman Tuhan berkata, karena dia adalah Allah yang maha tahu, ayat yang 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya. Akibat dari tidak mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Tuhan, akhirnya dicuri oleh iblis. Di dalam hati Kain dia tidak memberikan sepenuhnya. Sudah lagi dia memberikan hanya hasil dari tanah, dari petaninya dia hasil kebunnya dia. Tapi dia juga memberikan sebagian. Dia mencuri, tidak memberikan seluruhnya. Sedangkan adiknya memberikan semuanya, anak sulung kambing dombanya yang the best dan lemak-lemaknya ditambah dengan lemak-lemaknya. Kalau dia mencuri dari Tuhan, dia pun dicuri oleh iblis. Di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Tidak ada kesukaan, tidak ada muka berseri-seri. Yang ada adalah muka muram, marah, benci, dendam. Kenapa kok adikku diterima kok aku enggak? Sampai itu akhirnya apa? Dia mau membunuh adiknya. Dan bukan hanya rencana membunuh, tapi dilaksanakan. Dan adiknya terbunuh. Dia pikir enggak ada yang tahu. Tuhan tidak melihat, tidak ada tetangga yang tahu. Orang tuanya juga tahu, enggak ada yang tahu. Waktu dia memberikan persembahan yang sebagian itu pun tidak ada yang tahu. Waktu dia bunuh adiknya pun tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan berkata, apa yang kau lakukan? Mana adikmu? Emangnya aku babysitternya? Dia udah gede. Tapi Tuhan katakan, darah adikmu berteriak melebihi dari darah korban yang dia persembahkan. Habil mempersembahkan korban anak sulung kambing dombanya, ada darahnya. Tapi darah korban dari Habil, anak sulung domba itu, tidak bisa berseru kepada Bapa. Tapi darahnya Habil berseru. Kenapa? Ketika Habil mempersembahkan korban itu, anak sulung kambing dombanya, dengan ditambah lemak-lemaknya, itu menyukakan hati Bapa. Sampai pada akhirnya dia mengorbankan, bukan dia yang mengorbankan, dia dikorbankan, dia dibunuh oleh kakaknya. Dan darahnya itu apa? Crying out, berteriak kepada Tuhan. Kita coba buka di dalam Ibrani. Ibrani 11. Ya. Kita
buka Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kapan dia berbicara? Darahnya ini berseru kepada Tuhan. Di Kejadian 4 ayat 10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku. Darah adikmu itu berteriak, berseru, berbicara lebih kencang. Sudah mati. Seseorang yang sudah memberikan persembahan, korban, bakaran yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia mati, tapi korban itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan darah dari Habil ini berbicara banyak kepada Tuhan, berseru dengan iman. Ya, di ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman Habil mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa tahu korban apa yang menyenangkan Tuhan? Dengan iman, percaya. Kalau dia percaya Tuhan Roh Kudus, Tuhan akan berbicara, kamu korbankan ini, kamu bawa persembahan ini. Ini yang menyukakan hatiku. Itu yang dilakukan oleh Habil. Dia bergaul, dia bertanya, berdoa. Dia bisa tahu apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena dia mau melihat, karena dia mau semuanya itu diterima oleh Tuhan. Kain mempersembahkan tanpa iman. Dia mengorbankan apapun dengan tanpa iman. Maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak akan orang bisa berkenan kepada Allah. Sekalipun dia mempersembahkan apapun. Tapi kalau tanpa iman tidak akan berkenan kepada Tuhan. God's pleasing sacrifice. Kalau saudara mau memberikan korban yang menyenangkan Tuhan, dasarnya adalah iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena banyak orang yang memberikan persembahan banyak. Banyak orang yang memberikan korban banyak kepada Tuhan di gereja-gereja sekarang. Gereja-gereja semua, jemaat-jemaatnya saling bersaing memberikan banyak. Tapi apakah mereka memberikan korban itu berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Apakah ketika dia mengorbankan itu dengan iman, percaya? Atau supaya dilihat pendetanya? Atau supaya dilihat gembalanya? Atau supaya menjadi terkenal, oh dia orang yang murah hati? Ketika dia memberikan korban itu, apa betul-betul dilihat Tuhan atau dilihat manusia? Pada saat itu gak ada manusia yang melihat Habil. Tidak ada orang yang tahu apa yang dikorbankan oleh Habil atau Kain. Mereka berdua yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi Habil tidak asal memberikannya. Habil tidak main-main di dalam memberikannya. Dia bergaul, dia bertanya dengan iman. Apa yang harus aku persembahkan? Apa yang harus aku korbankan? Untuk apa? Menyenangkanmu. Dan Roh Allah memberitahukan kepada Habil, kamu mempersembahkan anak sulung. Dan berikan itu. Dan bukan anak sulung itu aja, semuanya. Dengan lemak-lemaknya semuanya. Dan itu Tuhan mengindahkannya. Bagi Tuhan itu adalah suatu harum. Aroma yang sangat menyukakan hati dia. Dari Kain, dia sudah tidak ada aroma yang keluar dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya dia sudah main asal saja memberikannya. Yang penting aku korban, yang penting aku mempersembahkan, yang penting aku beribadah. Sudah asal aja, ini aja cukup.
Itu sudah membedakan. Dari dalam hati mereka kakak beradik ini sudah ada bedanya. Yang satu dengan sungguh-sungguh memberikan korban kepada Tuhan yang tidak bisa mereka lihat, tapi bisa melihat mereka. Tetapi satunya kakaknya, kalau kita nggak lihat dia kok, dia nggak ada, dia nggak bisa lihat kita. Ternyata Tuhan bisa melihat kita semuanya. Bahkan melihat di dalam hati kita. Yang mana kita sendiri nggak bisa melihat hati kita. Tuhan bisa melihat hati kita. Ketika kita mempersembahkan itu, bagaimana hati kita? Sungguh-sungguhkah kita itu memberikan korban bakaran, korban persembahan itu dengan hati yang tulus murni hanya mencintai Tuhan Allah Bapa? Atau supaya dikenal orang? Atau supaya dapat jatah lebih lagi, dapat jadwal lebih lagi dari gereja tersebut? Atau untuk dapat lebih terkenal lagi? Ada tujuan apa? Yang mengetahui dan yang menyenangkan hati Bapa adalah di dalammu ini. Bisa paham saudara? Memang yang di luar ini pengaruh banget. Apa yang Tuhan perintahkan penting banget. Harus ada korban. Ya. Tapi korban itu bukan korban hanya yang di luar ini saja yang kelihatan. Ya. Tetapi harus korban itu yang apa? Yang di dalam ini. Di dalam hatimu itu harus ada korban. Yang orang lain tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat ketika kau mempersembahkan itu. Dengan hati yang di dalam ini ada korban. Itu yang disembeli yang di dalam hati. Bukan hanya yang di luar yang disembeli. Ya. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, karena akibat dari dosa. Dan itu akibat dari dosa, manusia sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di dalam hati manusia ini ada timbul dua, benih baik dan benih jahat. Kalau tidak melakukan yang benar dengan iman kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, kerajaan yang tak tergoncangkan, maka kerajaan kegelapan ini akan berusaha untuk menyusup, untuk mengambil, mencuri. Dengan apa? Hatinya jadi muram. Jadi tidak berseri dengan apa? Cemburu, marah. Kok itu diterima, kok saya nggak diterima? Ini kakak beradik. Satunya diterima, kok saya nggak diterima? Nah, kenapa? Karena dasar waktu pertama mereka memberikan, mereka sudah tidak dengan iman kepada Tuhan. Akhirnya dicuri, tidak ada damai sejahtera. Kain tidak memiliki damai sejahtera. Makanya dia sempat panggil adiknya, ayo ikut ke padang. Adiknya sukacita sekali. Oh siapa tahu diajak kakaknya, senang sekali berjalan-jalan. Keliling kemana gitu ya, rekreasi atau apa. Ternyata dibunuh. Dikirain di jalan-jalan, dia ada jalan-jalan keliling dunia. Ternyata dibeliin sesuatu yang untuk dibunuh. Karena apa? Iri hati, cemburu. Dari mana itu? Iri hati, cemburu dari mana? Sifatnya siapa? Bukan sifatnya Tuhan, itu sifatnya iblis. Bisa muncul dari mana? Selain daripada benih yang sudah ada dalam manusia. Tapi karena dia sudah mencuri apa yang Tuhan punya, makanya iblis akan menguasainya. Makanya Tuhan katakan, dosa itu sudah ngintip nih. Bapak ibu saudara sekalian, kalau engkau tidak memberikan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, dosa sudah ngintip di depan pintumu. Tapi engkau harus menguasainya, Tuhan berkata. Dosa sudah mengintip. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dosa itu sudah mengintip. Tapi Tuhan berkata, harus dikuasai. Ya. Tidak ada orang yang bisa menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan tanpa iman kepada Tuhan. Kalau tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan dapat melihat. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya ketika ia mempersembahkan, dia harus berhadapan kepada Allah Bapa. Itu dengan iman. Kepada siapa? Bukan kepada dirinya sendiri.
Bukan kepada keinginan dia sendiri, bukan kepada keinginan manusia, tapi berpaling harus berkenan kepada Bapa Tuhan. Maka itu dikatakan harus percaya dengan iman, dan itulah yang berkenan. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika mereka berdua, Kain dan Habil ini, saya masih di sini, memberikan korban itu, sesungguhnya apa? Apa yang mereka ini kan? Mereka mencari Tuhan. Ketika dia melakukan korban itu, mempersembahkan, gunanya adalah mereka itu mau mencari Tuhan. Tapi kalau mau mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, tanpa iman tidak akan bisa. Dan kalau mau mencari Tuhan dengan iman, artinya segala sesuatu yang kau lakukan harus dengan kehendaknya Dia, perkenanannya Dia. Nah, ini yang kemarin di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, harus beribadah sesuai dengan tata caranya Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan semau-maunya kita, bukan seenaknya kita. Ya. Harus kita berdoa, beribadah, harus seperti apa yang Tuhan maui. Bukan hanya, oh aku mau begini, aku mau ngadakan ini, aku mau ini. Tidak. Dalam hal korban, mempersembahkan, ada ketentuannya. Saya belum membahasnya dulu sekarang, nanti ke depannya akan saya bahas itu. Apa yang dibedakan, tetapi saya banyak masuk dulu dalam hati. Posisi hati ketika membawa persembahan itu, antara Kain dan Habil ini sudah berbeda. Belum apa yang dikorbankan, tapi hati ini. Hatinya Habil dengan hatinya Kain itu sudah berbeda. Habil betul-betul apa? Mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dengan iman dia mencari tahu apa yang menyenangkanmu. Tapi Kain, dia hanya asal, aku punyanya ini, ya ini saja. Dia tidak mencari tahu apa yang dia punya ini, itukah yang menyenangkan Tuhan? Tidak ada keinginan untuk mencari tahu hal itu. Yang penting aku beribadah, yang penting aku mencari Tuhan. Dia lakukan itu saja, sekedar menyenangkan hatinya dia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara, berapa kali dalam kehidupan kita, jujur aja, saya juga ngalami ketika kita beribadah, kita menyenangkan hatinya siapa? Hatinya kita kan? Apalagi kalau misalnya contoh, di rumah lagi galau, lagi gak enak, kita mau beribadah supaya hati kita tenang, betul kan? Bukannya kita datang untuk beribadah, untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menenangkan hatinya kita. Jadi tujuannya kepada siapa? Kepada kita, untuk kita. Itu baru ini. Belum lagi yang sudah posisinya tinggi, ya, menyenangkan untuk siapa? Untuk gembala sidang, nanti disampaikan Pak Kris, untuk gembala sidangnya. Supaya apa? Dapat lagi, jadwal lagi, seperti itu. Betul? Ya, tidak menyenangkan Tuhan. Lalu untuk apa kita beribadah? Nah, ini sama posisi hati antara Habil dan Kain. Ya. Dan ternyata Tuhan, kita baca sendiri dalam Kejadian 4. Tuhan tidak mengindahkan Kain, tapi Tuhan mengindahkan Habil. God's pleasing sacrifice. Amin. Haleluya. Mari kita buka. Kita buka di dalam Lukas. Lukas 10. Ayat 38. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ada 2 saudara lagi. Kalau tadi perjanjian lama 2 saudara, sekarang di perjanjian baru ada Tuhan Yesus. Ada 2 saudara lagi. Ya. Namanya Marta dan Maria. Ya. Perempuan, kalau yang tadi laki-laki. Kain dan Habil, laki-laki. Sekarang perempuan, Marta dan Maria. Ya. Ini keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Tadi juga Kain dan Habil mengenal Tuhan kan? Ya. Ini juga keluarga yang mengenal Tuhan Yesus dan bahkan sering sekali berhubungan dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Suatu saat ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, 2 bersaudara ini, perempuan ini, Marta dan Maria, datang menyambutnya. Ya. Marta menyambutnya, Maria menyambutnya. Maria menyambutnya dengan langsung membawa Tuhan duduk di sofa dan dia duduk di bawah kakinya dia, di dekat kakinya. Bukan dia langsung duduk sama-sama di sofa, tapi ketika Tuhan duduk di sofa, dia duduk di bawahnya, di bawah kakinya, di dekat kaki Tuhan. Dan terus menerus sejak Tuhan Yesus datang, dia bersimpuh di situ, dia tidak pindah kemana-mana, dia tidak keluar untuk kencing, tidak kemana, dia duduk di situ. Ya. Gak ada yang keluar masuk kencing sekarang, gak ada, dia duduk di situ, terus duduk di situ, dengerin suara Tuhan. Itu Maria. Di sini ada Maria? Gak ada, karena tadi barusan ada yang kencing juga keluar sih, jadi gak mungkin. Ya. Marta di mana Marta? Nah, Marta ini di mana? Marta ini ada di dapur, sibuk, ya, masak semuanya seperti itu. Nah, ini hampir sama seperti kemarin. Ibunya Yohanes dan Yakobus marah ke Tuhan. Nah, ini Marta juga berkata, Tuhan, nah, saya dramatisirkan ya. Tidak pedulikah engkau bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri, masak sendirian di dapur? Tidak pedulikah engkau? Suruh dia membantu aku. Enak aja dia duduk di situ dengerin firman terus. Ngapain? Suruh bantu aku di sini di dapur. Tapi jawab Tuhan kepadanya, Ratna, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oh bukan, salah saya. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Sama kasusnya dengan Kain Habil. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama ada di sini, di altar di sini melayani Tuhan, di suatu komunitas, suatu gereja, di menara doa sama, tapi ada yang iri. Sama melayani tapi tetap ada yang iri. Ya. Karena dia merasa, si Marta ini merasa, aku sudah korbankan banyak ini semuanya. Mukaku jadi lecek semuanya seperti ini. Aku masak seperti ini dari pagi sampai seperti ini. Enak-enak itu saudaraku duduk terus di situ dibiarin. Ini yang kasih makan siapa? Yang susah payah ini siapa? Sudah beli semuanya ke pasar, kemudian ngupas sendiri, masak sendiri. Sekarang pulang melihat adiknya, saudaranya, enak-enak bengong. Iya Tuhan, kenapa Tuhan begitu? Muncul iri hati. Sama seperti tadi, Kain muncul. Aku sudah korban nih. Sudah aku korbankan semua. Itu Maria ngorbanin apa? Cuman duduk gitu saja. Waktunya di mana? Di situ terus. Tidak korban apa-apa. Aku korban semuanya. Keringet sampai habis keringetnya. Bajunya sampai lecek semuanya. Ya.
Mukanya mungkin sampai hitam-hitam kena angus atau gimana. Hanya untuk menyediakan makanan untuk engkau nih. Gak pedulikah Tuhan? Suruh dia untuk bantu aku. Iri hati. Karena merasa sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Iri hati. Karena sudah berkorban untuk Tuhan. Tapi apakah Tuhan langsung berkata kepada Maria, sudah sana Mar, sana bantu kakakmu? Tidak. Tuhan berkata apa? Justru Marta, kamu sibuk, kamu menyibukkan dirimu. Kamu terlalu penuh dengan kecemasanmu, ketakutanmu. Kamu sibuk dengan segala yang kamu pikir adalah baik. Tapi Maria ini, dia mengambil hanya satu atau beberapa saja yang terbaik. Kamu pikir dengan kamu melakukan semua aktivitasmu, pelayananmu keliling selama seminggu, satu hari minggu itu bisa keliling 7 kali tempat di mana-mana, itu kamu mengorbankan untuk Tuhan. Tapi Maria cuma satu, duduk diam di dekat kaki Yesus. Dan Tuhan katakan, dia mengambil keputusan, itu yang terbaik buat dia. Dan keputusan yang diambil Maria ini tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Kamu mau teriak-teriak, Tuhan gak peduli ya, Tuhan gini, kamu marah, Tuhan kan, kamu gak bisa ngambil. Kamu mau berteriak, Tuhan gak adil, gak bisa. Karena Maria sudah mengambil porsi yang terbaik. Dan apa yang dia ambil ini, tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya. Termasuk iblis tidak akan bisa mengambilnya. Tapi engkau, Marta, dengan kecemasanmu itu, dengan ketakutanmu itu, iblis menguasaimu dengan iri hati. Korban yang mana yang menyenangkan Tuhan? Seperti yang dilakukan Marta itu mengorbankan banyak. Semuanya dilakukan luar biasa. Tapi ternyata itu tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Dan ternyata apa yang dilakukan Marta itu tidak membuat Tuhan disukakan. Atau adakah benefit yang untuk Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Dia bikin ada berapa macam makanan. Tapi nggak akan dijamah oleh Tuhan. Nggak akan disentuh oleh Tuhan. Dia lebih suka ada satu orang yang mau dengar sama dia. Dia lebih suka ada satu orang yang duduk terus, tidak keluar-keluar, tidak kemana-mana. Berjam-jam di bawah kakinya dia, mendengarkan dia. Dia lebih suka itu. Itu adalah korban. Saudara coba duduk 3 jam aja semutan. Ya. Coba duduk. Saya tidak bisa duduk di bawah kesimpuh itu. Tapi ketika duduk di dekat kaki Tuhan, itu mendengarkan dia. Mendengarkan dia berfirman. Terus ada waktu yang apa? Dibuang. Ada waktu yang dikorbankan. Menurut Marta, Maria tidak mengorbankan apa-apa. Dia yang sudah mengorbankan semuanya, tenaganya segala macam. Maria tidak mengorbankan apa-apa. Tapi ada tetap yang dikorbankan oleh Maria. Duduk itu dengar suara Tuhan. Itu lama. Dan memang pada saat itu saudara, di kacamata Maria tidak memberikan apa-apa. Enggak keluar apa-apa dia. Ini aku keluar dari kantongku sendiri, belanja terus semuanya. Habis berapa ini makanan seperti ini. Untuk Tuhan dan tidak ada yang membantu aku. Maria dibiarin aja duduk situ. Tuhan tidak peduli. Dia tidak mengeluarkan apa-apa. Mulai muncul iri hati. Dan Tuhan berkata, Marta, Marta, kamu terlalu sibuk untuk dirimu sendiri. Kamu menyibukkan untuk dirimu sendiri. Sedangkan Maria, dia kelihatannya tidak melakukan apa-apa. Tapi dia sedang mendengarkan aku berbicara. Dan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Coba kita buka dalam Yohanes 12.
Kita buka dalam Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah. Ya, kita sebentar lagi Paskah, saudara. Jadi saudara semua, prayer gate ladies, prayer gate teens, ya, kemudian quartet untuk mempersiapkan diri untuk kita mau merayakan Paskah. Ya. Saya baca lagi, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta, sekali lagi, melayani, ya, Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang baru dibangkitkan. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sendiri mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat akan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Siapa yang memberikan korban? Maria. Tadi dia dihina, dia tidak melakukan apa-apa oleh kakaknya Marta. Pada saat itu 6 hari sebelum Paskah, saudara tahu pada saat mau Paskah ini menjelang hari kematian Tuhan. Menjelang Tuhan akan dikorbankan. Dari mana Maria tahu tentang hari kematian Tuhan Yesus? Ketika dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Yesus cerita, dia menceritakan semuanya. Ya. Kalau Marta saat itu ikut duduk diam di bawah kaki Yesus, dia pun akan memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Tapi ternyata di momen ini dia tetap masuk di dapur, tetap dia melayani. Di bidangnya dia yang menurut dia ini adalah bidang pelayananku. Aku bisanya di sini dan ini. Sedangkan pada saat itu di hari Paskah ini kebutuhan Tuhan bukan soal makanan. Kebutuhan Tuhan adalah ketika dia membutuhkan pengurapan. Karena dia akan mati, dikuburkan. Dan dia membutuhkan hal itu. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Maria, yang mengerti kebutuhan Tuhan. Saudara, suatu korban yang menyenangkan Tuhan, itu adalah merupakan kebutuhan Tuhan loh saudara. Ketika saudara memberikan korban kepada Tuhan, itu bukan untuk saudara, itu untuk Tuhan. Itu kebutuhannya Tuhan. Saudara pikir ketika saudara memberikan korban persembahan dengan uang, itu untuk saudara supaya aku nabur, aku menuai. Ya. Sebelum itu saudara, kebutuhan itu adalah kebutuhannya Tuhan. Mengorbankan itu adalah kebutuhannya Tuhan. Yang dilakukan oleh Maria dengan dia mengambil, dia simpan itu gajinya dia, minyak yang mahal. Itu 300 dinar. Dia simpan. Kenapa tidak dia lakukan waktu dia berdua dengan Yesus? Karena memang harus ada waktu. Ketika Yesus mau diserahkan, ketika Yesus sudah mau waktunya untuk dikorbankan, itu harus ada pengurapan. Maria mengetahui ini karena dia bergaul intim dengan Yesus. Dia tahu. Dan dia mengorbankan, itu yang terbaik. Diusik lagi. Saudara, setiap kali engkau memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan, hati-hati. Ada banyak orang yang akan mengusik engkau.
Ada banyak yang mengusik engkau. Tadi kita lihat apa? Habil diusik oleh siapa? Kakaknya sendiri, Kain. Maria mengorbankan dirinya, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kepentingan Tuhan. Diusik oleh saudaranya sendiri. Siapa? Marta. Sekarang ketika Maria mengorbankan, mengambil minyak wangi yang dia simpan mahal harganya, dituangkan di kaki Yesus dan diurapi kaki Yesus, dibasuhnya dengan rambutnya. Dicemooh lagi, diusik lagi oleh siapa? Muridnya Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Diusik dengan rohani, tapi sok rohani. Itu kan bisa dikasih ke orang miskin. Kita kan harus nabur, jalan kasih ke orang miskin, kan itu firman Tuhan. Buat apa itu pemborosan? Ya, buat apa ini pemborosan di menara doa? Diringkas aja. Ibadah yang gak berguna diringkas aja. Buat apa pemborosan? Buat apa gak ada orang yang datang? Buat apa terus ada doa? Buat apa terus ada ibadah? Tutup aja. Tapi Tuhan berkata, biarkan dia melakukan itu. Jangan usik dia. Karena dia melakukan untuk kepentinganku, untuk waktu penguburanku. Di menara doa kayaknya begini terus setiap hari. Ada kos, ada biaya yang dikeluarkan semuanya. Kayaknya begini, orangnya itu aja, bertambah gini. Ada yang mengusik itu kepada saya, tutup aja. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang itu yang diusik, biarkan. Karena ini bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Menara doa adalah untuk Tuhan. Sama waktu itu dengan Maria. Dia melakukan pengorbanan untuk Tuhan. Terus aja diusik. Saudara, selama engkau memberikan suatu pengorbanan yang the best, yang terbaik untuk Tuhan, dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu pada Tuhan, pasti ada orang yang ngusik kamu. Pasti ada orang yang iri kepada kamu. Jangan kaget kalau ada orang iri kepada kamu. Ada orang yang ngusik. Ngapain sih? Kok masih mau aja di menara doa melayani seperti itu? Ngapain? Enakan yang di sini, enakan di rumah. Ngapain? Pasti diusik. Ketika engkau tetap melayani di sini, tapi engkau mungkin mendapat PK yang tidak terlalu besar, pasti ada yang mengusik. Pasti ada yang mengusik itu. Yang mengusik itu adalah iblis yang membuat engkau tidak memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Maria diusik oleh Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kayaknya perkataannya rohani. Hati-hati dengan perkataan yang rohani tapi rohana. Hati-hati, kayaknya ada masukan-masukan perkataan yang rohani ternyata rohana. Dari siapa? Bukan dari orang fasik yang berkata, dari murid Yesus, dari yang mengaku orang Kristen. Sekarang hati-hati saudara, di dalam media massa, di dalam semuanya, di semuanya kata-kata, ya, kayaknya itu suatu quote-quotes yang baik, yang bagus. Ya, ini pernah dibahas di SISPK di podcast. Kayaknya luar biasa indah-indah, ternyata itu palsu semua. Omong kosong semuanya. Di akhir-akhir zaman ini saudara, sukar sekali membedakan orang Kristen dari orang Kristen. Bukan orang Kristen dari dunia itu gampang membedakannya. Tapi dari orang Kristen, yang Kristen, saudara sukar untuk membedakannya. Karena banyak orang Kristen ternyata bukan Kristen. Banyak orang yang berkata percaya Yesus, ternyata mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Saat ini yang sukar, hati-hati. Perkataan-perkataan. Semuanya kayaknya baik semuanya. Dipikir dengan memasang semua quote-quote tentang kerohanian. Itu dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah memberikan korban itu kepada Tuhan. Enggak. Ketika memasang semua kata-kata yang indah-indah seperti itu sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak. Bagaimana hidupmu, bagaimana hatimu, itu yang dilihat Tuhan. God pleasing sacrifice, itu berurusan dengan hati saudara. Hati itu yang harus dikorbankan. Waktu Maria dicerca oleh kakaknya, oleh Marta. Sakit hati enggak? Mungkin sedih.
Tapi dia gak peduli. Karena dia tahu posisinya dia di bawah kaki Yesus. Ada Tuhan Yesus. Ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau melakukan semua untuk mengorbankan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupanmu untuk Tuhan Yesus. Kalau ada yang mencercah engkau, kalau ada yang memaki engkau, kalau ada yang mengusik engkau, jangan takut, jangan khawatir. Karena engkau sudah sedang duduk di bawah kaki Yesus Kristus. Amin. Dan jangan kaget kalau ada orang yang iri. Jangan kaget, itu pasti. Diiriin orang itu pasti. Dikata-katain orang apalagi. Tapi apa pembelaan daripada Yesus Kristus? Kita melihat dari tadi. 2 peristiwa terjadi di Marta dan Maria ini. Bagaimana Tuhan membela Maria. Bagaimana Tuhan terus menyatakan pembelaannya kepada Maria. Tadi waktu saudaranya, Tuhan nyatakan kamu kepada Marta, kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu sibuk dengan segala kepentingan untuk dirimu sendiri. Sedangkan Maria ini, dia sibuk mendengarkan kepentinganku. Kepentingan yang mana? Yang barusan ini dia lakukan. Yaitu dia tahu, dia harus mengurapi Yesus. Karena Yesus sangat membutuhkan pengurapan ini untuk menjelang penguburan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau dengar di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan isi hatinya, curhatannya dia. Maka ketika kita harus mengorbankan, itu bukan untuk kita. Korban yang kita berikan itu bukan untuk kita, itu untuk Tuhan Yesus. Maria menyimpan minyak wangi itu lama sekali, ngumpulin kali ya uangnya dia. Mahal saudara, 300 dinar itu gaji setahun saudara pada zaman itu. Bukan dikasih persembahan ini Tuhan ya dibawa pulang ya enggak. Dipecahkan, dituangkan di kakinya. Sampai dikatakan serumah itu harumnya semerbak. Berarti itu kan membuang sia-sia seperti itu. Itu di bawah kaki Yesus, dia kembali lagi duduk di bawah kaki Yesus. Yang diurapi kaki Yesus dan dibasuh dengan rambutnya. Yang dia lakukan itu untuk siapa? Dia ngumpulin kerja mungkin, ngumpulin semuanya disimpan, ternyata langsung dipecah, dibuang di kakinya Yesus. Saudara tahu pada zaman itu semua, sana kalau jalan-jalan pakai sepatu boot, sepatu yang tertutup kakinya, jadi bersih gitu kayak Pak Kris gitu. Enggak, sepatunya terbuka, kasutnya terbuka, sehingga apa? Debu-debu semua banyak. Nah itu minyak wangi yang mahal harganya, narwastu ini katakan minyak yang bukan dicampur dengan alkohol lagi, saudara, nggak ada. Kalau sekarang yang kita beli itu ada alkoholnya. Ini asli dari buah-buahan, tanaman-tanaman, bunga-bunga itu dijadikan satu asli. Jadi itu katakanlah intinya, inti sarinya. Ya. Itu dituang saudara, makanya harumnya luar biasa. Kalau kita semprot banyak-banyak baunya alkohol yang keluar ya kan. Nah, bau wanginya kita sedikit banget ya, karena campurannya dikit banget yang banyak alkoholnya. Tapi ini yang dilakukan oleh Maria, semuanya dituangkan. Ngumpulin Pak Kris setahun. Mau nggak kira-kira Pak Kris ngumpulin uang setahun kemudian dipecahin gitu supaya bikin ruangan di sini bau harum? Kurang ya, kurang mau ya. Berat ya. Berat kan? Malah mungkin Pak Kris bisa berkata, ngapain buang-buang uang di sini? Kalau misalnya saya gini supaya ini harum ruangannya, ngapain? Kita buat jalan kasih aja. Waduh, rohani ya Pak Kris ya. Kita buat jalan kasih aja, buat kasih ke orang miskin, semuanya kan banyak ya kan? Kayak rohani, kayak Yudas nih. Ya kan? Ngapain pemborosan? Ngapain mesti ada pengharum ruangan, ada segala macam. Ngapain mesti ada makanan di sini? Ngapain? Gak usah kasih makan lah, pemborosan. Tapi Tuhan berkata apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin itu selalu ada padamu, tapi aku tidak selamanya. Orang miskin selalu ada pada kita. Kalau saudara mau tolong orang miskin masih bisa, tapi Tuhan Yesus belum tentu ada selamanya. Tuhan katakan demikian, aku akan pergi, aku akan mati, meninggalkan. Kalau kamu tidak melayani aku,
Kamu hanya, memang itu Tuhan juga perintahkan untuk memberikan kepada orang-orang. Tapi yang ini penting juga ada untuk Tuhan yang terutama. God pleasing sacrifice itu untuk Tuhan nomor 1. Menyenangkan Tuhan gak? Untuk kepentingan Tuhan gak? Coba saudara, dalam kehidupan dibuka lagi selama hidupmu melayani Tuhan. Apakah itu berapa banyaknya persennya engkau menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan dirimu, atau menyenangkan orang lain, atau hanya supaya dapat uang? Coba, selama kita mengenal Tuhan, selama kita menjadi katakanlah Kristen, melayani Tuhan, berapa lama, berapa persen dalam kehidupanmu? Kalau masih gak ada, belum terlambat, mulai hari ini kau bisa mengubah gaya kehidupanmu dengan memulai memberikan God pleasing sacrifice. Mulai kita memberikan pengorbanan kita hanya kepada Tuhan yang murni dengan iman, pengharapan, dan kasih. Belum terlambat saudara, belum terlambat. Menyenangkan Tuhan dengan korbannya kita, yaitu sampai hati kita tertoreh, sampai hati kita tertusuk, sampai hati kita kayaknya disembelih. Emang enak dicaci orang saudara? Emang enak dikatain nama saudaranya sendiri? Emang enak diusik orang? Nggak enak saudara. Tapi Maria tetap tutup mulutnya, diam. Karena dia tahu posisinya dia di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tahu ketika dia mengorbankan itu, dia korban dari awal hati, waktu semuanya dia korbankan. Kemudian dia korbankan uangnya. Ya, waktu dikata-katain oleh Marta, kamu gak ngeluarin duit sama sekali, kamu cuma duduk aja. Aku sudah melakukan semuanya. Dengan segala biaya, segala macam, sudah nih banyak ini. Kamu cuma duduk aja, berdoa, duduk aja terus di situ. Kamu gak ngeluarin apa-apa. Tapi ada momennya di mana Maria menyimpan sesuatu untuk Tuhan. Yang itu adalah kebutuhan daripada Tuhan Yesus. Kebutuhan utama daripada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia memenuhi kebutuhan dari Tuhan Yesus. Saudara pikir saudara aja yang membutuhkan. Saudara pikir saudara aja yang mempunyai kebutuhan dalam kehidupanmu. Jangan saudara. Apa yang kita punya kebutuhan ini harus menjadi kebutuhan dari Tuhan Yesus. Kebutuhan saya adalah kebutuhan Tuhan Yesus. Kebutuhan saya adalah kebutuhan untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Bukan kebutuhan untuk menyenangkan saya sendiri. Bukan kebutuhan untuk menyenangkan hidup saya. Tapi kebutuhan saya adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Seperti Maria. Kebutuhannya dia adalah kebutuhan Yesus. Makanya dia tahu Yesus membutuhkan minyak untuk mengurapi dia. Walaupun itu mungkin mahal dan itu menjadi hartanya dia. Tapi dia korbankan itu. Ada enggak di dalam kehidupanmu harta yang mahal yang kau korbankan untuk Yesus Kristus? Itu harus ada saudara. Kalau tidak, kita belum menjalin hubungan suami istri. Kita belum menjalin hubungan sebagai mempelai. Sebagai mempelai Kristus harus ada yang dikorbankan. Baik hati, waktu, tapi juga ada harta yang harus dikorbankan. Maria bukan hanya duduk dengan badan yang capek semuanya, pinggangnya capek, kakinya capek, duduk telinganya capek mendengarkan Tuhan, atau dia duduk di situ ngantuk sambil menahan ngantuknya, dia bukain matanya lebar-lebar gitu kayak Nasya gitu ya, dibukain gitu, dia mendengarkan seperti itu. Itu korban. Tapi Maria terus duduk diam di bawah kakinya Yesus. Gak cukup juga hanya kayak gitu, gak keluar dana. Ternyata ada waktunya di mana dia harus mengeluarkan harta satu-satunya. Yang termahal yang dia miliki, gak punya lagi. Dan itu bukan sebagai hadiah terus ditaruh di rumah. Dipecahkan, dituangkan di bawah kaki Yesus Kristus, diurapkan di kaki Yesus.
Sehingga orang lain kena baunya, tahu nggak? Kalau misalnya disemprot sedikit ya Tuhan, di baju Tuhan, cek, cek, pasti yang di ujung sana Bu Rediang akan bau. Atau yang di sana, Pak Tim, kalau disemprot ini akan bau. Ya. Saudara pun kalau pakai parfum, pasti dihemat-hemat kan, ya Pak Kris? Gini, yang penting kita sendiri bau kan? Ya. Atau kadang-kadang ada yang gini, terus kita masukin, gini, gitu ya. Ya kan? Tapi tidak Maria. Dia nyimpen harta yang bagi dia harta yang tak ternilai ini. Mahal. Dia kasihnya gimana sama Tuhan Yesus? Diambil satu botol sedikit terus diurapi gitu, kayak pijat gitu. Enggak kan? Dituang. Dan akibatnya semerbaknya itu baunya itu sampai seluruh rumah. Jadi yang nggak kena pun kena harumnya, keluar kena harumnya. Artinya apa? Pengorbanan yang dilakukan oleh Maria ini besar sekali di dalam kehidupan Maria. Tapi itu sampai dia korbankan dan membuat orang yang lain juga kena harumnya. Amin. Karena dia mengorbankan itu untuk siapa? Tuhan. Banyak orang korban buat dirinya sendiri. Jual barang untuk pakai makanan dirinya sendiri. Jual apa-apa untuk pakai untuk makanan keluarganya sendiri. Yang lain tetap nggak dapat apa-apa. Tapi Maria tidak. Dia hancurkan itu, dia habiskan itu untuk Yesus yang ada di rumah itu. Sehingga harumnya itu semerbak dan semua orang kena. Itu adalah God's pleasing sacrifice. Korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Barang yang berharga dijual, saya berikan kepada Tuhan. Bukan buat saya, untuk Tuhan. Dituangkan untuk siapa? Di menara doa ini. Siapa yang ada di menara doa ini kena harumnya. Amin. Setiap pengorbanan yang saya berikan untuk Tuhan. Setiap barang yang saya punya saya jual untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada di sini. Dan kalau saudara ada di menara doa, harumnya itu saudara akan kena. Semerbaknya itu akan kena saudara. Apa yang saya korbankan kepada Tuhan di tempat ini, saudara semua akan kena semuanya. Karena itu bukan korban untuk saya, tapi untuk Tuhan saya, Yesus Kristus. God pleasing sacrifice. Saudara pun bisa melakukan tersebut. Bukan hanya Maria, bukan hanya saya, tapi setiap dari kita harus memberikan God pleasing sacrifice. Amin. Hatimu jangan seperti Kain, cemburu melihat orang lain dapat karena dia tidak mau memberikan. Bahkan dia membunuh. Jangan seperti Marta, sibuk sana sini ngelakuin sama, giliran ngeliat orang yang duduk diam berdoa, iri hati. Tapi Tuhan katakan kamu sibuk dengan dirimu sendiri, bukan kesibukanmu itu untuk aku. Nah, hati-hati saudara. Kalau engkau sibuk untuk melayani, betul enggak sih pelayananmu yang kau sibuk itu sepanjang seminggu, sebulan, itu untuk Tuhan Yesus Kristus atau untuk dirimu dan keluargamu atau untuk kantongmu saja? Tapi betul enggak kesibukanmu, pelayananmu itu untuk Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan bagi saudara yang di sini dan juga yang ada di rumah. Kalau itu hanya untuk dirimu sendiri, hati-hati. Kalau itu hanya untuk menyenangkan orang, juga hati-hati. Tapi kalau itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. God pleasing sacrifice. Tuhan akan disenangkan. Galatia 1 ayat 10, ayat terakhir. Jadi bagaimana sekarang?
Ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi gimana kita memberikan God's pleasing sacrifice? Untuk menyenangkan siapa? Untuk Tuhan kah atau untuk manusia? Ya, manusia di sini banyak. Manusia, kita juga manusia. Untuk diri kita sendiri atau untuk supaya terkenal, dilihat orang, atau untuk Tuhan. Dan kalau kita masih tetap mencoba untuk berkenan kepada manusia, berarti saudara stop, jangan menyandang predikat saya hambanya Tuhan, gak bisa. Hamba Tuhan harus segala sesuatu dalam kehidupannya hanya untuk Tuannya, untuk Yesus Kristus. Amin.